Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih heboh dari butut pengangkatan Abdi Sleng, gitaris dari band Sleng, menjadi komisaris dari PT Telkom Indonesia Tbk terbuka Persero. Dahsyat sekali. Anda mau ikuti, kalau ikuti di Twitter ya terutama ya, obrolan soal ini, waduh, emang nggak ada manusia lain katanya, emang nggak ada yang lebih abang nggak ada. Tapi ternyata ada senior saya, Bang Asari Usman di FNN ini, membuat artikel yang, saya pikir saya harus berterima kasih betul. Saya dan rakyat Indonesia berterima kasih betul bagaimana bahwa Presiden Joko Widodo itu menggunakan BUMN sebagai ajang untuk berterima kasih kepada relawan dan orang-orang yang membantu dia. Baik ketika masih konsultasi di Gubernur DKI maupun Capres Pilpres di 2019 dan 2014 dan 2019 kemarin. Nah, ini Bang Asari Usman menurut bagus sekali ya. Judulnya Jabatan Komisaris BUMN untuk para pendukung Jokowi. Apakah BUMN milik nenek moyang ya? Aduh, Bang Asari. Judulnya begini ya. Jabatan, ini menarik ya. Saya baca aja ya. Komisaris untuk mendukung apakah BUMN milik nenek moyang Jokowi? Presiden Jokowi menghambur-hamburkan jabatan komisaris BUMN untuk pendukungnya. Yang terbaru adalah pengangkatan Abdi Negara Nurdin atau Abdi Sleng, personal dari band Sleng, sebagai komisaris PT Telkom. Abdi adalah salah seorang Jokower berat. Belum lama berselang, anak Gus Dur, yaitu Alisa Wahid, diangkat sebagai komisaris independen PT Unilever Indonesia. Pada Januari 2020, putri Gus Dur yang lainnya, yaitu Yeni Wahid, diangkat sebagai komisaris PT Garuda Indonesia dengan gaji 200 jutaan per bulan. Garuda yang menjelang bangkrut itu membayar komisarisnya masing-masing 200 jutaan per bulan. Anda bisa ngapain dengan 200 juta sebulan? Mau Anda pakai apa ya? Untuk nyumbang masjid, untuk mendanai donasi nasi Jumat yang diberikan ke masjid-masjid tiap hari Jumat, itu lagi musim loh, si nasi Jumat. Atau Anda mau bikin memberi sarapan bagi jamaah kuliah subuh di masjid-masjid yang diselenggarakan tiap akhir pekan. Nah, itu biasanya ada tuh. Saya pernah diundang di sebuah masjid di kawasan Jakarta Utara, Koja, Jakarta Utara, beberapa kali isi kuliah subuh di sana. Dan begitu selesai, kita makan-makan. Dan makannya unik. Jadi makannya itu benar-benar makan sarapan. Jadi kita bicara kira-kira dari jam 5 lewat dikit sampai jam 6 kurang lebih. Kemudian ngobrol, tanya jawab, 6:30 udah selesai tuntas semuanya. Dan kita makan-makan. Dan makan itu pengurus masjid itu mengundang. Jadi dia gilir tuh. Pekan ini bubur ayam. Pekan berikutnya soto. Pekan berikutnya nasi uduk. Pokoknya digilir gitu ya. Dan itu uniknya, yang menyediakan itu adalah pedagangnya. Pedagang yang tidak jauh dari sekitar masjid. Dia kasih tahu nanti minggu danu, giliran ibu ya atau bapak sediakan ya untuk kira-kira 100-200 porsi ya. Gitu. Jadi menghidupkan ekonomi, benar-benar menghidupkan ekonomi masjid, sekitar masjid. Dan uniknya lagi, kata pengurus masjid, si pedagang tadi misal dia jual harga per porsi soto ayam plus nasi plus kerupuk itu katakanlah Rp15.000 misalnya. Dan si pedagang itu, dia tidak menjual 15.000 pagi itu kepada masjid. Dia bilang, cukup Pak, 12.000 saja, yang 3.000 saya nyumbang. Dahsyat nggak? Nah, kalau Anda punya 200 juta setiap bulan, Anda bisa tuh kepada masjid A misalnya, Pak pengurus masjid, untuk pekan depan kajian dari saya konsumsinya. Tetap dari ibu itu, tapi saya bayar. Tetap dari bapak tukang ngasih itu, tapi saya bayar. Itu Anda bisa keliling dengan 200 juta. Dan ini Garuda membiayai para komisarisnya 200 juta. Oke, lanjut lagi.
Banyak pendukung Jokowi yang diberi hadiah komisaris. Belum lama ini ada Ketua Umum PBNU, Profesor Said Akil Siraj, didudukan sebagai komisaris PT Kereta Api. Jauh sebelum ini pada 2015 Pak Fajrul Rahman, Pak Fajrul Rahman yang galak sekali pada masa itu dulu ya di jalanan. Pak Fajrul dipasang sebagai komisaris di PT Adikarya. Oke? Ada sekitar 20 relawan Jokowi yang mendapat hadiah komisaris BUMN. Andi Gani Nenawea, ini anaknya dulu bekas Menteri Tenaga Kerja ya dari PDIP ya. Masuk ke PT Pembangunan Perumahan PP. Victor Sirait, Ketua Relawan Barisan Jokowi Presiden atau Bara JP, itu duduk sebagai komisaris di PT Waskita Karya. Waskita Karya sekarang babak belur, hampir sekarat karena utangnya luar biasa sangat besar dan cash flow-nya sangat seret ya. Kemudian ada lagi Lukman Edi menjadi komisaris PT Hutama Karya. Dia adalah anggota Teras, tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Ada lagi Ulin Niam Yusron, relawan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Yang dinobatkan sebagai komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Ada lagi Eko Sulistyo, relawan pemenangan Jokowi 2019, diangkat sebagai komisaris PLN pada Oktober 2020. Kalau Anda baca-baca artikelnya Ahmad Daryoko, mantan Ketua Serikat Pekerja PLN, mengerikan sekali. PLN betul-betul diacak-acak oleh oligarki, kepentingan oligarki yang difasilitasi oleh pejabat publik, oleh penguasa. PLN, saudara, diacak-acak, dibikin bangkrut. Anda boleh baca, googling ya, buka Ahmad Daryoko, PLN. Banyak gitu artikel-artikel yang mengerikan sekali. Lalu ada Diah Kartikarini yang ditunjuk sebagai komisaris di PT Jasa Raharja Asuransi. Ada lagi, dia adalah pendiri Jokowi Ahok Social Media Volunteer atau JASMEV yang mengaku tanpa dibayar ketika Jokowi ikut Pilgub DKI 2012 dan Pilpres 2014 ya. Tapi namanya kenapa Diah ya? Diah Kartika. Saya taunya Kartika Jumadi. Apa orang yang sama ya? Karena Kartika Jumadi ini yang pendiri JASMEV itu tadi. Oke lah. Kemudian ada Kristia Budiarto yang dihadiahi komisaris PT PLNI. Ingat, dia mencopot pejabat PLNI yang akan menyelenggarakan kajian online setiap Kamis di PLNI. Karena dia tuduh radikul ya. Kang Dede dipanggilnya ya. Dia pendukung Jokowi yang dikenal dengan panggilan Kang Dede dengan platform Twitter. Ada lagi Dwi Ria Latifa, ini orang PDIP, didudukan sebagai komisaris BRI pada 2020. Kemudian ada juga Rizal Malarangeng, adik dari Andi Malarangeng yang dihadiahi kursi komisaris di PT Telkom sejak Juni 2020. Rizal adalah koordinator nasional relawan Golkar Jokowi atau Gojo. Dasar bos. Ada lagi Julnahar Usman, politisi Hanura, masuk sebagai komisaris independen Bank BRI pada Februari 2020. Dia juga anggota Komite Ekonomi dan Industri yang memberikan masukan pada Presiden Jokowi. Ada lagi, kemudian ada Arya Sinulinga. Arya Sinulinga ini yang diberi jabatan komisaris PT Inalum. Arya masuk ke tim Erick Thohir sebagai staf khusus. Dan yang terbaru, Arya juga menjadi komisaris Telkom. Jadi Inalum tidak cukup, tambah lagi Telkom. Dasar nggak? Gak ada orang lain, Erick. Gak ada orang lain apanya selain staf khususmu sampai menjabat merangkap 2 komisaris di 2 BUMN. Ada Dudi Purwagandi mendapat hadiah komisaris di PLN, ikut dalam tim kampanye nasional Ma'ruf Amin. Jokowi kelas berat lainnya Irma Suryani Caniago. Anda tahu orang Nasdem yang kalau dia sempat nonton di IL segala macam, saya mending pindah channel ya. Mendapat kursi empuk di PT Pelindo 1. Irma adalah juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Kemudian ada Mustar Bonaventura mendapat hadiah komisaris di PT Dahana, BUMN yang bergerak di usaha bahan peledak. Mustar adalah pendiri Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera sebagai pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Ya.
Selanjutnya masih ada lagi saudara, ada Paiman Raharjo yang ditunjuk sebagai komisaris di PT PGN, perusahaan gas negara. Dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Politisi PDIP Arief Budimanta mendapat balas jasa sebagai komisaris Bank Mandiri. Dia disebut-sebut sebagai orang yang kepercayaan Jokowi. Inilah nama-nama komisaris sebagai hadiah atas jasa mereka mendukung Jokowi sejak Pilgub hingga Pilpres 2014 dan 2015. Kalau saya sebagai rakyat nggak rela. BUMN itu badan usaha milik negara, itu milik negara. Dan pemilik negara adalah rakyat, saya termasuk di dalamnya. Dihambur-hamburkan uang dengan sangat besar untuk menggaji para komisaris yang kita tidak tahu kompetensinya apa. Yang kita tahu bagaimana rekam jejaknya. Tidak punya kompetensi di bidangnya, di core bisnis perusahaan yang dia menjadi komisaris. Di Jasa Marga tidak mengerti soal jalan tol, di Telkom tidak mengerti soal bisnis telekomunikasi, di PLN tidak mengerti soal listrik. Tidak harus ahli, tidak, tentu saja tidak. Tapi paham itu aja yang penting. Nah mereka sama sekali nggak ngerti. Saudara, saya ulang-ulang dalam video-video saya sebelumnya, saya pernah hadir di rumah sebuah menteri, di sebuah rumah menteri, lagi. Di rumah seorang menteri maksud saya, yang saat itu ada tamu 30-an anak-anak muda yang semuanya relawan Jokowi pada Pilpres 2014. Ya, saya hadir. Dan itu tadi saya bilang ada Kartika Jumadi yang memimpin acara. Dia memperkenalkan, Pak Menteri, ini Mas Anu, komisaris PT Anu Persero. Ini Mas ini komisaris PT ini Persero. Ini Mbak itu, semua diperkenalkan. Nah, 30-an orang itu semuanya, hampir semuanya komisaris di di perusahaan BUMN. Hampir semuanya. Ketika Kartika Jumadi menunjuk saya, mohon maaf saya belum kenal namanya Mas siapa, komisaris di mana. Saya bilang bukan, saya bukan komisaris apa-apa di mana-mana. Dasar. Gila. Yang jadi pertanyaan kata Bang Asari Usman, apakah mereka, para pendukung Jokowi itu berjasa untuk negara atau untuk kepentingan Jokowi? Nah, ini menarik. Apakah mereka, para relawan itu, pendukung Jokowi itu, berjasa untuk negara atau untuk kepentingan Jokowi? Sangat jelas mereka mendukung kepentingan pribadi Jokowi. Sebagai relawan Jokowi, mereka bekerja bukan untuk kepentingan negara. Yes, Bang Asari Usman, saya sependapat 1000%. Para relawan tidak punya jasa kepada negara kecuali menjadi pendukung Jokowi yang menguntungkan Jokowi. Jadi mereka bekerja untuk kepentingan Jokowi. Nah, mengapa mereka mendapatkan balas jasa dengan jabatan komisaris di BUMN? Apakah BUMN milik nenek moyang Jokowi? Tentu saja bukan. Nah, ini saya kira ini bisa menjadi masukan tambahan buat Ahmad Hosinuddin dan kawan-kawan advokat yang mewakili rakyat Indonesia ya, TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis yang menggugat Jokowi dan DPR, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengundurkan diri karena dinilai sudah melakukan tindakan tercela dan sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7A bahwa Presiden dan Wakil Presiden bisa dihentikan di tengah masa jabatan jika terbukti melakukan korupsi, pengkhianatan terhadap negara, dan juga melakukan tindakan tercela. Ini tercela, saudara. Ini tercela, ini gratifikasi. Dan dia menjadikan BUMN yang bukan milik dia untuk berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung dia. Mendukung kepentingan dia, bukan kepentingan negara. Nah, ya. Jahat betul. Artinya, Jokowi membalas jasa para pendukungnya dengan uang rakyat lewat gaji ratusan juta sebagai komisaris BUMN. Jelas ini penyimpangan. Tidak salah kalau balas jasa seperti ini disebut sebagai salah satu bentuk korupsi. Ini KPK harus turun, harus turun ya harusnya nih. Tapi dengan KPK sekarang yang dipimpin oleh Firly Bahuri, Jenderal Polisi Bintang 3 aktif, dengan revisi Undang-Undang KPK, dengan dibuangnya 75 pegawai KPK yang dengan dasar dalih tidak lulus TWK, 51 diantaranya resmi sudah merah rapotnya tidak bisa dibina lagi, dan 24 lainnya
dipersilakan ikut iklan. Apakah KPK bisa mau terjun ngurus soal ini? Saya setuju dengan Bang Asar Usman bahwa ini adalah salah satu bentuk korupsi. Kalau Jokowi mau membalas jasa para pendukungnya, bayarlah dengan uang sendiri. Bayar loh. Kalau nggak mau jadi komisaris di anak perusahaannya si Gibran, si Kaisang itu, kamu jadi komisaris di PT Pisang Anu, kamu jadi itu silakan gitu loh. Jangan di BUMN lah, atau berikanlah kepada mereka jabatan-jabatan yang ada di perusahaan milik Jokowi pribadi itu, atau keluarganya kan saya bilang tadi kan. Jangan debatkan kepada rakyat melalui BUMN. Aduh, dasar sekali. Apa yang bisa dilakukan untuk membalikkan kondisi ini? Saran Bang Asari pertama, DPR sebagai wakil rakyat harus mempersoalkan ini. Jokowi harus didesak untuk menghentikan pemberian hadiah komisaris BUMN kepada para pendukungnya. Kembalikan semua jabatan komisaris kepada orang yang memiliki kompetensi untuk kemajuan perusahaan negara. Kepada orang yang memiliki kompetensi untuk kemajuan perusahaan negara. Anda ingat hadis Rasulullah bahwa apabila sebuah urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan itu telah terjadi. Coba simak bagaimana penjelasan Muhammad Said Didu ya, yang kita juga panggil MSD, atau teman-teman dekatnya memanggil Mossad, Muhammad Said Didu. Mantan sekretaris Kementerian BUMN yang paham betul jeroan luar dalam BUMN. Ngeri. Paparan beliau baik dalam artikelnya, dalam YouTube-nya, dalam webinar-webinarnya, ngeri sekali. BUMN kita yang besar-besar itu betul-betul diambang kebangkrutan, didera oleh hutang yang sangat besar dengan cash flow yang sangat buruk. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Kedua, solusinya kata Bang Asar Usman, para pakar hukum sebaiknya mempelajari kemungkinan adanya pelanggaran peraturan tentang pengangkatan komisaris BUMN. Para pakar hukum sebaiknya mempelajari kemungkinan adanya pelanggaran peraturan tentang pengangkatan komisaris BUMN. Kalau pelanggaran etika sudah sangat jelas tidak etis, sangat tidak etis. Kemudian praktek buruk ini jangan sampai ditradisikan oleh presiden-presiden berikutnya yang merasa perlu memberikan hadiah kepada para pendukung di masa kampanye. Silakan mereka diberi posisi politis sebagai staf khusus, wakil menteri, deputi, staf ahli, dan sebagainya yang berada di lingkup pemerintahan Jokowi. Jokowi berhak mengangkat siapa saja untuk posisi di pemerintahnya. Di negara-negara lain pun belum pernah terjadi. Jadi saudara, fenomena mengangkat orang-orang yang berjasa kepada Jokowi, maksud saya kepada presiden, menduduki jabatan komisaris ini bukan hanya terjadi di era Jokowi. Presiden-presiden pun yang sebelum pun begitu. Cuma masalahnya ini keterlaluan. Sangat keterlaluan. Ini taruhannya nasib BUMN kita. Dan itu sudah terjadi. Ngeri. PLN diacak-acak, Pertamina dibelah-belah, BUMN Karya menjelang bangkrut. Garuda juga mungkin juga nyungsep sebentar lagi. Aduh, ngeri sekali membayangkannya. Jadi pertanyaan Bang Asari di awal judul kalimat artikelnya, komisaris untuk pendukung, apakah BUMN milik nenek moyang Jokowi? Aduh, kalau Erick Thohir pernah pidato di depan komisaris dan direksi BUMN bukan milik nenek lo. Ternyata jawabannya adalah milik nenek moyang Jokowi. Kalau begini faktanya. Apa solusinya? Tadi DPR harus berbuat. Pakar-pakar hukum, praktisi hukum harus berbuat. Hentikan keugal-ugalan semacam ini yang sungguh-sungguh merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.